Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Hukum Acara Perdata A3. Selanjutnya masuk ke materi pertama, yaitu pengertian putusan hakim atau pengadilan, yang dikutip dari buku Hukum Acara Perdata dalam halaman 99. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan di sidang pengadilan yang dibuka untuk umum untuk menyelesaikan perkara perdata. Setiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang, hakim anggota, dan panitera pengganti yang ikut bersidang, seperti yang tertulis dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Bentuk penyelesaian perkara dibedakan menjadi putusan atau vonis dan penetapan atau basiking. Untuk putusan dan penetapan ini selanjutnya akan dibahas lebih mendalam oleh teman saya yaitu Lilis. Selanjutnya ada perbedaan putusan dan penetapan hakim. Yang pertama bisa dilihat dari adanya tidaknya gugatan. Dalam putusan, penggugat akan mengajukan gugatan atas perkara yang merugikan dirinya. Sedangkan penetapan hakim, sebelum hakim memberikan penetapan, pemohon mengajukan permohonan atas perkara yang akan ia ajukan ke pengadilan. Yang kedua bisa kita lihat dari pihak yang berperkara. Dalam putusan terdapat penggugat dan tergugat, sedangkan penetapan hanya ada pemohon. Yang ketiga bisa kita lihat dengan adanya kata-kata penegasan yang dipakai. Dalam putusan menggunakan kata mengadili, sedangkan dalam penetapan menggunakan kata menetapkan. Yang keempat bisa dilihat dari berdasarkan artinya. Putusan hakim dapat diartikan juga sebagai jurisdiction, sentiosa, sedangkan adanya pihak tergugat ada penggugat. Sedangkan dalam penetapan hakim disebut dengan jurisdiction voluntaria, karena yang ada di dalam penetapan hanyalah pemohon. Yang terakhir bisa dilihat dari konflik atau sengketa. Pada putusan hakim, jauh sebelum adanya putusan hakim tersebut, telah didahuluinya adanya sengketa atau konflik. Sedangkan pada penetapan hakim, sebelumnya ada penetapan hakim tersebut, tidak ada konflik atau sengketa yang melatar belakangi munculnya penetapan hakim itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang pertama adalah kepala putusan, di mana dalam setiap putusan hakim harus dimulai dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Isi putusan yang kedua adalah identitas para pihak, yang di dalamnya mencantumkan nama, umur, pekerjaan, alamat, atau domisili kuasa dari para pihak yang terlibat di perkara tersebut. Yang ketiga adalah pertimbangan hakim. Terdapat dua jenis. Yang pertama adalah pertimbangan tentang duduknya perkara. Kemudian jenis pertimbangan yang kedua adalah tentang hukumnya, di mana isi putusan yang terakhir adalah amar, di mana amar ini sendiri merupakan aspek penting dan ialah isi dari putusan itu sendiri dengan kata mengadili. Memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Putusan sela dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah putusan prepatoir, putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir, saksi. Kemudian ada putusan interlokutoir, putusan yang berisi tentang perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir. Kemudian putusan insidentil merupakan putusan sela yang berhubungan dengan insiden atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara. Ada putusan profesional. Putusan sela yang dijatuhkan sebelum putusan akhir sehubungan dengan pokok perkara. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat tinggi, dan Mahkamah Agung. Dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah putusan kondemnatoir, putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Kemudian ada putusan deklaratoir, putusan hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya,
putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan pemilik atas suatu benda yang sah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada putusan konstitutif. Putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya, putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit, putusan tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara, dan lain sebagainya. Kekuatan putusan hakim. Berdasarkan pasal 180 HIR atau 191 RBG, pasal 1917 sampai 1918 KUH Perdata, dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 menyebutkan adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan hakim dalam perkara perdata mempunyai 3 kekuatan. Yang pertama, kekuatan pembuktian mengikat, yaitu putusan hakim sebagai dokumen akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian mengikat antara pihak yang berperkara. Yang kedua, ada kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dapat dipaksakan dengan bantuan aparat keamanan terhadap pihak yang tidak menantinya dengan sukarela. Kemudian kekuatan mengajukan eksepsi, yaitu kekuatan untuk menangkis suatu gugatan baru mengenai hal yang sudah pernah diputus atau mengenai hal yang sama berdasarkan azas nebis in idem. Kemudian putusan hakim yang dapat dilaksanakan lebih dahulu. Dalam HIR atau RBG terdapat ketentuan yang dapat memungkinkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau with forbar di surat. Menurut pasal 180 ayat 1 HIR, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu jika yang pertama, ada suatu tanda alas hak yang otentik, suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti. Yang kedua, ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Yang ketiga, dikabulkan tuntutan sementara pula dalam hal perselisihan tentang besit. Lalu, saya akan menjelaskan tentang putusan dan eksekusi. Eksekusi berasal dari kata execute, yang berarti melaksanakan putusan hakim. Dalam acara perdata, eksekusi diartikan sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun keputusan yang mempunyai hukum tetap tersebut dapat berupa, yang pertama, putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan banding atau kasasi karena telah diterima kedua belah pihak. Yang kedua, putusan pengadilan tingkat banding yang tidak dimintakan kasasi. Yang ketiga, putusan Mahkamah Agung atau putusan PK. Yang keempat, putusan vertex dan pengadilan tingkat pertama yang tidak diverzet. Yang terakhir, putusan hasil perdamaian dari semua pihak yang berperkara. Selanjutnya, dasar hukum dan asas-asas eksekusi. Asas-asas eksekusi yang pertama, putusan telah berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, putusan tidak dijalankan secara sukarela. Yang ketiga, putusan mengandung amar kondemnatoir atau menghukum. Yang keempat, eksekusi dipimpin oleh ketua pengadilan. Yang terakhir, eksekusi sesuai dengan amar keputusan. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis eksekusi. Yang pertama, eksekusi real. Mengenai eksekusi real diatur dalam pasal 1033 RV. Yang selanjutnya, eksekusi pembayaran sejumlah uang. Prestasi diwajibkan membayar sejumlah uang. Eksekusi ini diatur dalam pasal 196 HIR atau 208 RBG. Lalu, eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Pasal 225 HIR mengatur tentang pelaksanaan putusan hakim di mana seseorang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya memperbaiki jendela yang dirusak olehnya dan perbuatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara paksa. Selanjutnya, mengenai tata cara sita eksekusi.
Yang pertama adalah ada permohonan sita eksekusi dari pihak bersangkutan berdasar surat perintah ketua pengadilan yang dikeluarkan lalu dilaksanakan oleh panitra atau jurusita. Dan pelaksanaan sita eksekusi dibantu oleh 2 saksi sebagai syarat sah sita eksekusi. Saksi tersebut berfungsi sebagai pembantu sekaligus saksi. Lalu nama dan pekerjaan 2 saksi tersebut dicantumkan dalam berita acara eksekusi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.